Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Alhamdulillah ya kita bisa terhubung dan saya masih ada PR nih. Beberapa pertanyaan yang belum saya jawab qadarullahnya. Baik. Dimulai dari apa 3 kesamaan dan 1 perbedaan manusia versus iblis. Ya, alhamdulillah. Semangat sekali, senang sekali bisa teman-teman menjawabnya. Sangat antusias. Maka 3 kesamaan antara manusia dengan iblis adalah kita ini sama-sama makhluk ciptaan Allah. Sama-sama pernah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama pernah melakukan satu kesalahan. Nah, apa kesalahan iblis laknatullah? Tidak mengakui, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kita, salah kita apa? Sebagai manusia saat itu Mbah Nabi Adam itu melakukan dosa makan buah khuldi. Nah, tapi ada satu perbedaannya sahabat sekalian. Perbedaan yang satu ini jelas banget. Kalaulah iblis laknatullah setelah dia merasa melakukan kesalahan dan ditegur sama Allah, dikeluarkan dari surganya Allah, tapi dia tidak merasa bersalah. Dia tetap jumawa, tetap dengan kesombongannya. Dan dia tidak mau mengakui kesalahan dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mohon izin pada Allah agar diberikan kekuasaan, kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam agar mau menemaninya di neraka jahanam. Masya Allah. Sedangkan manusia ketika dia merasa salah, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, maka beliau bertaubat dengan taubatan nasuha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Dan akhirnya dengan kesungguhan taubatan nasuha dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, maka Allah mengampuni dosanya dan memberikan kesempatan untuk kembali bisa menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala di kehidupan setelah kehidupan dunia. Sedangkan iblis laknatullah tidak mendapat jaminan surga. Yang dia dapat adalah jaminan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang nih pertanyaannya. Pilih iblis apa pilih manusia? Manusia lah Ustaz. Siapa tahu ada yang memilih iblis laknatullah secara sifatnya. Tapi insya Allah teman-teman yang ada di halaqah ini, keluarga besar Quantum Raudhah Manajemen, itu memilih menjadi Abdullah, hamba-hamba Allah sebagai manusia yang abdan syakura, manusia yang menjaga hatinya qalbun salim,
Sehingga nanti kala akan kembali ke kampung kita yang kita tinggalkan, yaitu kampung surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah jelas ya? Apa 3 kesamaan dan 1 perbedaan manusia dan iblis laknatullah. Nah, lalu saya pernah bertanya nih, ada yang tahu enggak kenapa ada yang bilang ke saya bahwa dia sudah mengamalkan ilmu kuantum tapi belum dapat maunah Allah, belum dapat pertolongan Allah. Dan ini kurang lebihnya berdasarkan survei di lapangan, hasil coaching dan seterusnya, ada 10% orang seperti ini. Tahu? Dan kemarin saya kasih clue nih. Kasih clue-nya. Yang membuat mereka itu tidak bisa secara kafah masuk ke dalam kuantumnya Allah. Karena ada satu dosa yang mereka lakukan berulang-ulang dan mereka tidak sadari. Dan ada satu amalan mutlak yang mereka abaikan. Dan terima kasih atas jawaban teman-teman yang Masya Allah luar biasa. Ada satu dosa yang mereka lakukan dan mereka tidak sadari berulang dan berulang mereka lakukan adalah dosa kepada kedua orang tua kita. Amalan birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua kita. Tanpa kita sadari, kita sering menyakiti hati kedua orang tua kita. Tanpa pernah kita merasa bersalah. Seringkali kita membela anak kita, membela istri kita, membela suami kita, tapi ternyata tanpa sadar kita melukai hati orang tua kita, hati mertua kita. Nah, disitulah balasan kontannya Allah, sehingga mereka tidak diperkenankan secara kafah masuk dalam kuantumnya Allah, zona maunah, zona pertolongannya Allah. Sekali lagi, ini hasil survei saya di lapangan. Ada 10% dan ternyata setelah punya usut, sebabnya adalah faktor yang pertama. Ada dosa yang mereka lakukan berulang-ulang dan mereka tidak sadari. Dan ada satu amalan yang mereka suka abaikan. Apa itu? Seringkali mereka melupakan bahwa ketika mereka ingin kembali ke kampung akhirat, ke rumah-rumah, istana-istana di surganya mereka, tapi mereka tidak iringi dengan ilmu yang mencukupi. Mereka sudah merasa aman dengan ilmu yang ala kadarnya. Padahal surga itu identik dengan ilmu. Logikanya seperti ini, sahabatku. Ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang ternama, sebutlah Pertamina gitu ya. Ketika kita ingin bekerja di Pertamina dengan gaji 100 juta. Kebesaran Ustaz, oke lah, 20 juta. Apa yang kita lakukan? Kita rela sekolah 16 tahun minimal. Kok 16 Ustaz? Iya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah. Belum ikut training-training untuk mengasah skill keahliannya, sehingga semakin mendapatkan posisi yang strategis di perusahaan yang bonafit. Nah, kita rela mewakafkan waktu, tenaga, harta kita untuk sesuatu kenikmatan dunia yang hanya sementara, yang hanya kita nikmati hanya berapa puluh tahun saja. Itu pun kalau kita tidak di PHK, itu pun kalau kita tidak mendahului masa pensiun dengan dijemput ajal kita oleh malaikat pencabut nyawa.
tapi untuk kenikmatan yang abadan abada, kenikmatan yang selamanya. Tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan akhirat. Kita melakukannya dengan ala kadarnya. Kita tidak mau menuntut ilmu. Kalaulah kita sudah mendapatkan ilmu, kita tidak mau memperdalamnya lagi, tidak mau meluaskannya lagi, tidak mau mentadaburinya lagi, tidak mau sharing dengan sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dengan mursyid-mursyid kita. Kita merasa diri kita sudah cukup. Bahkan ilmu yang pernah kita pelajari pun kita tidak mau ulang-ulang lagi. Astagfirullah. Maka wajar Allah sangat membenci seorang mukmin dan para ulama apabila ini terulang dan terulang sampai beberapa puluh tahun, maka ini bisa menjadi pembatal keimanan dan keislaman seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 22, di mana Allah sangat membenci seorang hamba yang sudah diberikan keimanan dalam dadanya, sudah diberikan hidayah, tapi tidak mau menjaga dan merawatnya, dan bahkan tidak mencintai majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mengagungkan majelis-majelis dunia. Seburuk-buruk seorang hamba adalah dia alim terhadap urusan dunia, tapi dia jahil terhadap urusan akhiratnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi amalan yang mutlak yang harus kita terus lakukan. Sampai kapan Ustaz? Sampai ajal menjemput kita. Yaitu amalan senantiasa berada di Raudatul Jannah, taman-taman surga di dunia, yaitu majelis zikir dan majelis ilmu. Maka insya Allah mauna Allah akan senantiasa menyertai kita, dan bahkan dunia pun akan mengejar-ngejar kita. Dan pertanyaan yang kemarin terakhir, ada yang semakin dekat dengan kita, masih ingat? Dan ada yang selalu merindukan kita. Apa yang semakin dekat dengan kita? Terima kasih atas jawabannya. Benar, sebagian benar. Semakin dekat dengan kita adalah kematian kita, ajal kita. Kita akan semakin mendekati ajal kita. Dan ada yang selalu merindukan kita. Apa dan siapakah itu? Yang merindukan kita adalah syurganya Allah dan bidadari-bidadari, pasangan-pasangan kita dari kalangan bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa riwayat dikisahkan bagaimana surga dirantai karena dia meronta-ronta, karena dia begitu menahan kerinduan ingin berjumpa dengan kekasihnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, untuk bisa memasuki surganya Allah. Surga adalah makhluknya Allah. Mereka begitu mencintai Rasulullah dan umatnya untuk memasukinya, sebagaimana bidadari-bidadari yang suci dan disucikan senantiasa menunggu pasangan-pasangan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sahabatku, ketika kita teringat akan dua hal ini, maka tidak ada lagi waktu yang tersia, tidak ada lagi keluh dan kesah. Yang ada hanyalah kesyukuran, penerimaan dan kepasrahan
optimistis menjalani kehidupan bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus, insyaallah kita akan selalu bersama dalam halaqah zikir dan halaqah ilmu. Insyaallah akan ada kelas-kelas setelah ini. Tunggu ya. Ana uhibbuka fillah. Saya mencintai sahabat sekalian karena Allah.